kita siapkan hati pikiran kita, biarlah kita fokus kepada Tuhan. Di sepanjang bulan, sudah 1 bulan, kita tiba di bulan Februari. Jika kita merenungkan hari-hari kita di sepanjang tahun yang baru, dan kita sudah menikmati 1 bulan lamanya, ada hal-hal yang kita dengar, penderitaan kita dengar, bencana juga kita mendengar. Namun di balik semua itu kita bersyukur bahwa Tuhan tetap masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai di bulan Februari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan dalam hidup kita betapa dahsyatnya besarnya Tuhan. Tuhan telah merancang hidup kita dengan kuasa. Karena itu mari kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita, kita menyembah Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita, kita angkat pujian, Kau hiasi kehidupan.
Mari kita bersama-sama dalam doa pembukaan berfirman-Lah ya Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan, lebih lagi menyembah Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Bapa Ibu. Biarlah seluruh jiwa raga dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan melalui hidup kita. Sebab apalah yang kita bisa beri kepada Tuhan, karena semua adalah milik daripada Tuhan. Karena itu kembalikanlah dengan sungguh. Mari katakan kepada Tuhan, sungguh besar setia.
berserah kepadamu Tuhan, Allah kami, Allah sumber kuat kami, Allah sumber bergantung kami Bapa. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami harus bergantung Tuhan untuk kami boleh hidup dan menjalani hari kami Bapa. Jika kami lari daripada-Mu Tuhan, kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan melakukan apapun Tuhan saat kami jauh daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. 1 minggu lamanya Tuhan sudah pelihara kami. Kau sudah memelihara hidup kami, memberkati kami dengan berlimpah. Saat ini kami boleh datang Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang belum tiba Tuhan. Kiranya Kau percepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat tempat ini Tuhan. Tidak kurang suatu apapun, dan boleh bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian untuk boleh melayani Tuhan. Suatu kehormatan bagi kami Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Sembunyikan kami Tuhan di bawah salib-Mu Tuhan. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena kehebatan kami, tapi kami mau Tuhan melayani Tuhan. Setiap puji-pujian kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau disukakan Tuhan dengan puji-pujian kami Tuhan. Ada sukacita-Mu terus Tuhan turun atas kami Bapa. Pada saat kami menyembah Tuhan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Pada saat kami menyembah Tuhan, Roh-Mu Tuhan turun Tuhan. Roh Kudus-Mu turun Tuhan, mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terutama untuk hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta M. Harefa Tuhan, kiranya Kau berkati dia Tuhan. Kau jadikan dia alat-Mu Tuhan yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya Tuhan benar-benar Tuhan menguatkan setiap jemaat, membangun setiap jemaat, dan menyembuhkan setiap hati yang luka Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati hidupnya Tuhan, Kau berkati lidah bibirnya Tuhan. Kemanapun dia melayani, kemanapun dia melangkah, penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupannya. Kau memberkati tangannya Tuhan, apapun yang dikerjakan yang Engkau yang menjadikan dia berhasil. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga setiap jemaat Tuhan yang boleh datang. Kami bukan datang sekedar absen, bukan datang sekedar kebiasaan, tapi kami mau selalu rindu Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan, rindu akan firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Bapa. Sehingga kami pulang Tuhan tidak biasa-biasa saja Bapa. Kami pulang memperoleh kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap jemaat di tempat ini Kau memberkati dengan berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk gereja kami Tuhan. Tuhan Kau yang memulai Tuhan gereja di tempat ini Tuhan. Kau akan memelihara, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Engkau membawa jiwa-jiwa baru Tuhan, untuk boleh memenuhi, mengisi kursi-kursi yang kosong Bapa. Sehingga di tempat ini Tuhan boleh penuh Tuhan dengan jiwa-jiwa Tuhan, untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, biarlah Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam coveran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersorai di hadapan Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
Silakan dulu Bapak Ibu. Sekarang kita masuk dalam, kita akan memberi persembahan kita, dan kita akan berdoa. Sebelum itu kita akan pujian bagi Tuhan. Dialah segalanya bagiku. Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu Bapa, kiranya Engkau terus memberkati kami dalam ruangan ini Tuhan, kiranya terus nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Bapa di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami minta lagi akan memohon persembahan kami,
biarlah kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau tidak melihat seberapa besar atau terlalu kecil kami berikan untuk Tuhan. Namun Bapa, dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami, kiranya itu bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dan Engkau juga berkati setiap anak-anak Tuhan mungkin yang masih belum bisa memberikannya Tuhan. Engkau terus berkati juga Tuhan, hingga di pertemuan selanjutnya Bapa, jika mereka Tuhan anak-anak ini memiliki berkat yang lebih, mereka bisa memberikannya untuk Tuhan. Inilah kami Tuhan, teruslah tuntun kami dalam ibadah kami hingga selesai nanti Tuhan. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan kepada teman-teman petugas kami persilakan untuk mengunjungi. Kita angkat pujian kuasa firman-Mu memberi pengertian. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita agar ditabur benih-benih firman Tuhan. Siapkan hati kita dengan tangan yang baik, yang siap kita akan pujian dan terbatas kuasa di akhir pujian jasaran pada Tuhan.
Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang terpilih hari ini. Dari sekian banyak manusia di dunia ini, kita boleh dipilih Tuhan untuk bisa datang hadir di hadapannya pada pagi siang hari ini. Oleh karena itu, bersyukurlah saudara-saudaraku, engkau dan saya masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, berdoa, menyembah Dia. Tidak semua loh mendapat kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Saya pribadi sangat bersyukur dengan hal itu. Saya tidak pernah merasa sia-sia waktu saya untuk datang kepada Tuhan. Saya tidak pernah merasa sia-sia. Saya tidak pernah merasa waktu saya terbuang-buang untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Saya merasa bahwa saya adalah orang pilihan Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah saudaraku sekalian. Hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan untuk menyempurnakan ibadah kita. Dari awal sudah begitu kita menikmati dengan luar biasa ibadah kita. Bagaimana pemain musik di depan ini, mereka menikmati setiap lagu-lagu yang dilantunkan. Worship leader kita yang begitu memberikan hatinya untuk menyembah Tuhan, memimpin puji-pujian di sini. Nah, sekarang kita akan sempurnakan dengan firman Tuhan sebagai penyempurna ibadah kita hari ini. Kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam keajaiban. Katakan 1, 2, 3. Hidup dalam keajaiban. Apa itu keajaiban? Keajaiban itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang di luar dugaan kita. Sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang menakjubkan. Itu disebut dengan keajaiban. Jadi sebelum saya masuk dalam inti pemberitaan firman Tuhan, saya sedikit bersaksi. Ada beberapa keajaiban yang saya nikmati dalam kehidupan saya. Dan keajaiban ini, keajaiban yang saya alami dalam kehidupan saya bukan yang satu, banyak sekali. Tapi kalau saya ceritakan di sini kan nggak mungkin. Waktunya nggak mungkin cukup. Salah satu keajaiban yang saya alami Bapak Ibu. Yang pertama, ketika saya bekerja di DKI ini. Di DKI ini, saya keterima kerja di DKI ini tanpa suatu rencana. Dan tidak pernah punya cita-cita untuk bekerja di kota besar ini. Ketika saya dulu sekolah, ya sekolah begitu aja. Saya dulu berpikir setelah selesai sekolah, bagaimana supaya saya bisa bekerja di kampung, saya bisa membantu orang tua. Tapi ternyata di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul rencana itu. Saya punya rencana, saya punya cita-cita kalau bisa, saya bisa bekerja di tempat yang lebih baik, supaya saya bisa membangunlah ekonomi keluarga, supaya saya bisa membantu orang tua. Perekonomian keluarga pada saat itu tidak baik-baik saja. Untuk saya sekolah aja dengan begitu perjuangan. Tapi saya bergumul kepada Tuhan, Tuhan berikan saya yang terbaik, berikan saya yang terbaik. Nah, tiba-tiba setelah saya lulus sekolah, tiba-tiba saya ditawarkan, mau nggak kerja di Jakarta? Dan walaupun itu kontroversi dalam keluarga, papa nggak mau saya ke Jakarta, tapi mama yang kekeh, udah itu anak laki-laki, silakan saja kalau dia mau berjuang. Cobalah berjuang. Singkat cerita, saya berjuang melamar
untuk jadi PNS di DKI ini. Dan akhirnya saya keterima. Itu di luar dugaan. Saya pun mencoba itu, ya kalau keterima syukur, kalau enggak ya udah. Dan ketika saya kerja di Jakarta ini, apa kata orang-orang Jakarta? Kok bisa ya? Kamu dari kampung, kok bisa kerja di Jakarta? Kamu lulusan dari mana? Dari Nias. Loh, kok bisa? Saya hanya bilang waktu itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Singkat cerita, saya bisa kerja di Jakarta ini sampai sekarang. Bagi saya itu suatu keajaiban. Apakah nggak ada lagi anak-anak muda di Jakarta ini yang bisa diterima? Apakah nggak ada lagi orang-orang di Jakarta ini yang melamar kerja yang diterima? Kenapa harus dari Nias sana? Pertama, itu bagi saya itu suatu keajaiban. Jadi saudaraku, saudara boleh punya cita-cita besar. Jadi orang itu harus punya cita-cita besar. Jangan cita-citanya kecil. Ya. Karena kalau engkau punya cita kecil, nanti diberikan kepadamu yang kecil. Harus punya cita-cita besar. Setelah engkau punya cita-cita, serahkan di tangan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang berkarya. Nah, oleh karena itu, masing-masing kita punya hak untuk punya cita-cita. Dan itu yang saya alami. Dan satu lagi hal keajaiban yang saya alami. Dan kalau misalnya bukan karena Tuhan, mungkin saya sudah dipenjara kali ya. Kalau bukan karena Tuhan, saya sudah terjerat hukum. Dulu waktu saya masih tinggal di BTR, dulu kan saya bolak-balik kerja. Dulu saya pakai mobil, waktu masih anak muda. Ya. Pas saya pulang dari kantor, saya kan lewat Ciketing, itu rumahnya Pak Guru. Rumahnya Pak Guru lewat Ciketing, dan saya belok ke arah perumahan apa itu di bawah yang menurun itu Pak. Setelah rumah Bapak Mandika, nanti ada belok kiri. Jamrud itu ya? Sebelum Jamrud Pak? Iya Galaksi ya, jadi menurun ke bawah tuh. Nah saya bawa mobil, santai-santai bawa mobil, nggak ada apa-apa di jalan. Bawa mobil, padahal namanya juga digang kan pelan aja nyetirnya. Pas saya jalan, tiba-tiba nongol anak kecil. Anak kecil ini terpental langsung. Mungkin saya nabrak di sini, anaknya itu terpental sampai ke tangga itu. Saya bilang, selesai saya. Selesai saya udah. Anak itu udah pingsan. Saya nggak keluar dari mobil. Udah dikerumunin saya sama warga. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main hakim sendiri. Saya tidak melihat anak itu, tiba-tiba dia nongol. Keluar, keluar. Saya bilang, saya bertanggung jawab. Tapi jangan main hakim sendiri. Karena saya tidak sengaja, anak itu tiba-tiba keluar. Keluar. Tapi jangan main hakim ya. Ya tidak. Akhirnya saya keluar, mereka tidak main hakim. Kita lihat anak itu. Pas saya keluar, saya lihat anak itu malah nangis. Saya bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi tanggung jawab. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu keluar, malah dia marah-marah. Anak ini lagi, dasar orang tuanya itu yang bisa menjaga anak. Orang tuanya kerjaannya hanya tidur aja. Orang tuanya kerjaannya hanya main HP aja di rumah. Dia nggak lihat anaknya. Dia nggak lihat anaknya udah makan apa belum. Akhirnya begini kan. Bapak-bapak, jangan marah sama bapak ini. Bapak ini pasti nggak sengaja. Saya bilang, benar ibu, saya nggak sengaja. Saya tadi bawa mobil itu biasa, tiba-tiba nongol dia. Ini kan ada pagar tanaman ya. Jadi tinggi-tinggi tanamannya. Jadi anak ini kan lebih pendek dari tanaman, tiba-tiba nongol aja, makanya nabrak. Cuma nyalain belakang. Jadinya saya dibela sama ibu ini. Jangan dimarahin bapak ini. Akhirnya, oh gitu ya. Semua mereka itu nggak ada yang marah, malah mereka merasa kasihan sama saya. Mereka mengatakan, ya udah Pak, bukan salah bapak berarti. Ya tapi nggak apa-apa, saya tetap bertanggung jawab. Tapi anak itu tetap saya bawa ke klinik. Saya obatin anak itu. Setelah itu malamnya saya merenung Tuhan Yesus. Kalau tadi anak ini sampai apa-apa, penjaralah tempat saya. Habislah masa depan saya. Dan yang jelas,
saya pasti akan dikeluarkan dari pekerjaan, dipecat dari pekerjaan saya. Bapak Ibu, itulah hal-hal yang ajaib yang saya alami. Dan saya mau katakan, tanpa Tuhan, tanpa kasih Yesus, saya tidak akan mungkin ada di hadapan Bapak Ibu saat ini. Mungkin nggak tahu saya masih di penjara atau sudah dikeluarkan. Tapi puji Tuhan, anak itu diobati dan tidak apa-apa. Nggak ada yang patah, cuma lecet dikit. Akhirnya saya obatin. Dan pulang-pulang pun saya kasih uang sama orang tuanya. Orang tuanya nggak mau nerima, ambil Bu, buat jajan anak ini biar ini. Saudaraku sekalian, saya berpikir kenapa sampai Tuhan bisa melindungi saya. Nah, saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, Tuhan pasti sertai. Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan lindungi. Banyak sebenarnya hal keajaiban yang saya alami, baik dalam keluarga saya, baik terhadap anak-anak saya, baik setiap rencana saya, yang rencana itu sebenarnya saya sudah tidak berharap lagi itu terjadi, tiba-tiba Tuhan kabulkan. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak perlu kita patah semangat, tidak perlu kita putus asa dalam kehidupan ini. Saya mau sampaikan, ya, hidup dalam kasih Tuhan. Kalau kau hidup dalam kasih Tuhan tanpa engkau duga-duga, tanpa engkau sangka-sangka, terjadi hal yang menakjubkan, terjadi hal yang luar biasa, Tuhan berikan kepadamu. Dan itu yang saya alami. Saya tidak mengada-ngada. Apa yang saya saksikan ini adalah apa yang saya alami. Ya, mungkin saudara-saudara mengatakan sekarang, dibuat-buat aja kesaksian itu. Itu kesaksian itu nyata. Dan saya bersaksi di depan mimbar ini, artinya nggak mungkin saya bersaksi yang tidak-tidak. Dan nggak tahu anak itu sekarang mungkin dia udah SMA atau udah kuliah, nggak tahu. Karena itu dulu tahun berapa itu, waktu saya masih anak muda. Nah, saudaraku sekalian, keajaiban itu terjadi ketika kita ada di dalam kasih Kristus. Ya. Jadi kasih Allah adalah keajaiban yang nyata dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu tadi yang kita baca, ya, ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pertanyaannya begini, mengapa kita ini tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah? Mengapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kenapa? Itu pertanyaannya. Dan apa untungnya? Jadi saya mau sampaikan begini. Ya. Kasih Allah itu adalah bukan sesuatu kewajiban. Artinya bukan sesuatu kewajiban Allah untuk diberikan kepada kita. Itu catat itu. Kasih Allah itu bukan sesuatu kewajiban Allah untuk diberikan kepada kita. Dan itu juga bukan suatu hak kita untuk harus kita dapatkan dari Allah. Jadi kasih Allah itu adalah merupakan suatu inisiatif Allah sendiri dan bukti kesetiaan Allah kepada kita yang diwujudkan di dalam anaknya Yesus Kristus. Coba perhatikannya sekali lagi. Kasih Allah itu bukan merupakan suatu kewajiban Allah untuk diberikan kepada kita. Jadi tidak ada kewajiban Allah. Allah tidak wajib memberikan kasihnya kepada kita. Dan itu bukan merupakan suatu hak kita. Artinya itu hak saya harus mendapatkan itu. Enggak ada. Tapi kasih Allah itu adalah merupakan suatu inisiatif Allah sendiri dan bukti kesetiaan Allah kepada kita yang diwujudkan di dalam anaknya Yesus Kristus yang berkorban untuk kita. Jadi kita ini pengikut Kristus tidak boleh terlepas daripada kasih Allah. Kenapa? Kita ini diselamatkan karena pengorbanannya. Kita ini diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita ini diselamatkan karena
pengorbanannya. Pengorbanan Yesus Kristus itulah merupakan suatu wujud kesetiaan Allah bagi kita. Inisiatif Allah untuk mengasihi kita. Jadi kenapa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita? Ya, karena kita ini ada karena kasih Allah. Siapa bisa memisahkan kita? Orang kita ini hasil daripada kasih Allah. Jadi kasih Allah itulah keajaiban yang nyata. Kenapa dia dikatakan keajaiban yang nyata? Karena tanpa kasih Allah, kita tidak akan mungkin bisa menikmati kehidupan kita sampai saat ini. Tanpa kasih Allah, kita tidak akan mungkin bisa menikmati keselamatan yang kita terima sampai saat ini. Jadi kasih Allah itulah inisiatif Allah. Ingat, Allah tidak wajib mengasihi kita. Allah tidak wajib memberikan kasihnya kepada kita. Allah tidak wajib berkorban bagi kita. Kalau Allah berkorban bagi kita, kalau Allah memberikan kasihnya bagi kita, itulah inisiatifnya. Dan itu bukti kesetiaannya kepada kita. Jadi kita tidak akan pernah bisa terpisah daripada kasih Allah itu. Kalau engkau terpisah daripada kasih Allah, berarti engkau bukan orang yang diselamatkan. Kalau kita sampai terpisah daripada kasih Allah, maka engkau bukan orang yang percaya kepada korban Kristus. Makanya dikatakan di sini tadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kesetiaan Allah bagi kita yang tidak terbatas, saudaraku sekalian. Jadi kita ini sebenarnya kita harus sadar, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. Kenapa? Allah itu sudah duluan mengasihi kita. Allah itu sudah duluan berinisiatif menyelamatkan kita dari hukuman dosa, menyelamatkan kita dari kebinasaan. Tanpa pengorbanannya, tanpa inisiatifnya, kita ini semua udah binasa. Ya. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, kasih Allah itu lebih kuat dari apapun. Jadi justru kasih Allah inilah yang mengikat kita. Dia yang mengikat kita untuk tidak bisa lepas daripada kasihnya sendiri. Untuk tidak bisa lepas daripada keselamatan, perlindungan yang dia berikan kepada kita. Kasih Allah lebih dari apapun. Kalau kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi saudaraku sekalian, engkau di sini rajin beribadah, engkau rajin melayani, engkau rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan di gereja ini, tapi di dalam hatimu tidak ada kasih. Maka dikatakan apa? Maka engkau tidak mengenal Allah. Sehebat apapun pelayananmu, serajin apapun engkau ibadah, sebesar apapun persembahanmu, tapi engkau tidak mengasihi, dikatakan apa? Sama aja engkau tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Ya. Jadi kalau engkau beribadah yang benar, engkau melayani yang benar, itu pasti akan disertai dengan sifatmu, kehidupanmu yang memiliki kasih. Kenapa? Karena engkau itu melayani Tuhan, melayani Dia, di mana Dia itu adalah kasih itu sendiri. Engkau melayani pribadi kasih, tapi engkau tidak memiliki kasih, maka dikatakan sama aja engkau tidak mengenal Dia yang adalah kasih. Mari saudaraku, saya menyadarkan kita semua, hendaknya dalam melakukan setiap pelayanan kita dibarengi dengan hidupmu yang penuh dengan kasih.
Kenapa? Kalau engkau tidak punya kasih, tapi engkau melayani, engkau beribadah, tapi engkau tidak punya kasih, sama aja engkau berdusta. Sama aja engkau itu orang munafik. Kenapa? Karena engkau tidak tahu siapa yang engkau kasihi. Engkau tidak tahu siapa yang engkau layani. Padahal yang engkau layani itu adalah pribadi kasih itu sendiri. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini menegaskan bahwa kasih adalah sifat dasar Allah itu sendiri. Sifat dasar Allah itu sendiri. Haleluya. Jadi saudaraku, ini hendaknya mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu adalah keajaiban yang nyata. Ketika engkau mengasihi, ketika engkau hidup di dalam kasih-Nya, maka keajaiban itu adalah pasti nyata dalam kehidupan. Ya. Keajaiban kasih Allah dalam hidup kita. Apa keajaiban kasih Allah dalam kehidupan kita? Itu yang mau saya tanya. Tentu saudara-saudara pasti sering mendengarkan kasih. Ya. Keajaiban. Nah, sekarang apa keajaiban kasih Allah dalam hidup kita? Tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan kasih seperti kesaksian saya tadi, ya, karena kasih Allah saya bisa terbebaskan daripada hukuman. Karena kasih Allah saya bisa luput daripada jerat hukum. Ya. Karena kasih Allah saya bisa bekerja di tempat yang di luar dugaan saya bisa diterima di kota besar. Padahal saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang super pintar, banyak lebih pintar di Jakarta ini. Tapi kenapa saya dipilih oleh Tuhan? Yaitu karena kasih Allah. Itu suatu keajaiban. Nah sekarang, apa keajaiban kasih Allah dalam hidup kita? Yang pertama, pengampunan dosa. Itu keajaiban kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, pengampunan dosa. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Karena kasih Allah, maka kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan kalau kita baca juga di Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya apa? Kita ini bersyukur saudaraku sekalian. Kita ini adalah orang-orang yang sudah benar-benar mendapatkan pengampunan. Kenapa? Karena sudah ada penumpahan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan agama-agama di bumi ini selain daripada Tuhan kita yang sudah menumpahkan darahnya untuk mengampuni kita. Ibrani pasal 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada agama lain di atas bumi ini selain daripada agama Kristen yang Tuhannya itu sudah menumpahkan darahnya untuk mengampuni dosa kita. Jadi jangan harap di luar daripada yang percaya kepada Kristus, jangan harap mereka telah diampuni. Nggak ada. Ini ayat ini jelas-jelas mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bersyukurlah saudaraku sekalian, engkau telah diampuni karena engkau sudah hidup dalam imanmu kepada Kristus yang sudah menumpahkan darahnya untuk pengampunan bagi kita. Jadi keajaiban kasih Allah dalam hidup kita yang pertama tadi pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ya. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu yang pertama. Itu keajaiban kasih Allah dalam hidup kita yang pertama. Yang kedua apa? Hidup baru dalam Kristus. Itu keajaiban-keajaiban yang kita alami. Ya.
Saya baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa dikatakan ciptaan baru? Dikatakan siapa yang hidup dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Kenapa dikatakan ciptaan baru? Apakah setiap kita percaya kepada Kristus selalu ciptaan baru, ciptaan baru, ciptaan baru? Bagaimana mereka yang sudah tua-tua? Bagaimana mereka yang sudah kakek-kakek? Apakah itu juga disebut dengan ciptaan baru? Nah, saudaraku, disebut ciptaan baru karena mengalami kelahiran rohani. Itu loh. Ketika engkau percaya ada di dalam Kristus, maka engkau mengalami kelahiran rohani dan transformasi radikal oleh Roh Kudus. Apa itu transformasi? Keubahan. Dari tadinya engkau orang tidak percaya kepada kebenaran, tidak percaya kepada Kristus. Ketika engkau hidup di dalam Kristus, maka engkau mengalami transformasi radikal, keubahan yang signifikan oleh Roh Kudus. Jadi engkau yang sudah menerima Kristus, maka dalam hidupmu selalu ada Roh Kudus. Engkau menjaga kebersihan hatimu, engkau selalu menjaga kekudusan hidupmu, maka Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan. Dan Roh Kudus inilah yang membuat engkau mengalami transformasi yang radikal. Tahu nggak transformasi radikal? Yang signifikan, transformasi yang langsung tanpa aling-aling, tanpa tedeng aling-aling. Ya, transformasi radikal. Jadi setiap orang yang hidup di dalam Kristus, sungguh-sungguh tentunya ya, bukan hanya ngaku-ngaku percaya Kristus, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Setiap orang yang hidup dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, maka dia pasti akan mengalami transformasi yang radikal dalam hidupnya. Tapi kalau dia hanya mengaku-ngaku percaya Kristus, tapi ibadah aja susah, melayani susah dan sebagainya, ingat, engkau juga susah mengalami perubahan. Transformasi radikal itu tidak akan terjadi. Tapi ketika memberikan hatimu, hidupmu, sungguh-sungguh, tanpa engkau hitung-hitungan kepada Tuhan, percaya, engkau pasti akan mengalami transformasi radikal itu. Itu karena Roh Kudus. Kalaupun engkau tidak sungguh-sungguh, hanya ngaku-ngaku, maka ingat juga, Roh Kudus itu tidak akan mungkin ada dalam hidupmu. Kalau kau hanya ngaku-ngaku, sementara hatimu tidak baik, hidupmu tidak kudus, maka Roh Kudus itu juga tidak akan mungkin mendiami kehidupan orang yang tidak benar. Dan itu yang kedua, mengalami keubahan, hidup baru dalam Kristus. Nah, hidup baru dalam Kristus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu pertama. Kalau kita memiliki kasih, hidup dalam kasih, maka pertama, engkau pasti akan mengalami pengampunan dosa. Yang kedua, engkau akan mengalami hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah, saya berikan contoh, siapa sih yang mengalami hidup baru ini? Saya berikan contoh yang cukup dikenal, Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia menerima Kristus, bagaimana kehidupannya? Semua kita udah tahu. Dialah orang yang sangat radikal. Dialah orang yang sangat tidak suka dengan kekristenan. Dan banyak orang-orang Kristen pengikut Kristus yang dibunuh-bunuhin sama dia. Ya. Sampai saya dengar itu pernah dia melakukan apa? Merusak rumah ibadah Kristen dan sebagainya. Yang penting, yang berbau-bau Kristen dia nggak suka. Tapi saudara, ketika dia ditangkap oleh Tuhan, lalu dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi? Terjadi transformasi radikal dalam kehidupan. Sampai-sampai si Paulus ini, dia mati dibunuh. Kenapa? Karena begitu gencarnya dia menyampaikan kebenaran. Karena begitu gencarnya dia menyampaikan Injil. Sehingga pada akhirnya dia dibunuh, dia mati dibunuh oleh, kalau nggak salah, tentara-tentara Romawi. Rasul Paulus mati dibunuh. Kenapa? Karena militansinya
memberitakan Injil kebenaran. Dari tadinya tidak suka kepada Yesus, dari tadinya tidak suka kepada orang-orang Kristen, akhirnya dia terjadi keubahan yang sangat radikal, transformasi yang sangat radikal. Kenapa? Itu karena kuasa Tuhan. Kasih itu ada dalam hatinya. Dia tidak hitung-hitungan nyawa lagi. Dia tidak memperhitungkan nyawanya, mau nyawa saya mau diambil. Dia kan pernah di penjara, ditangkap, dibelenggu, dia nggak mau tahu. Sampai akhirnya pun dia dibunuh, dia nggak peduli. Kenapa? Karena begitu cintanya, kasihnya kepada Kristus. Oleh karena saudaraku sekalian, mari dengan kasih ini, tadi saya katakan, kasih Allah itu adalah keajaiban yang nyata di dalam kehidupan kita. Kalau engkau tidak memiliki kasih, dan kalau engkau tidak mengasihi Allah, maka jangan juga engkau berharap kasih itu, keajaiban itu adalah kehidupan. Itu adalah semuanya hanya mimpi. Ya. Engkau mau mendapatkan kasih Allah, maka engkau harus mengasihi, dan engkau harus memiliki kasih itu. Ya. Mari mengalami keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu percaya bahwa kasih Allah itu selalu ada dalam kehidupan. Dan menghadapi kesulitan dalam iman seperti saya katakan minggu yang lalu, Habakuk. Ya, Habakuk tetap percaya meskipun situasi buruk. Ketika zaman Nabi Habakuk ini dia mengalami zaman kesulitan, tapi dia tetap percaya. Dia tetap mengatakan, tetap bersukacita, tetap sabar, dan tetap memuliakan Tuhan. Itulah saudaraku sekalian yang menjadi pembelajaran bagi kita hari ini. Hidup dalam keajaiban. Bagaimana supaya hidup dalam keajaiban? Engkau harus memiliki kasih. Bagaimana supaya hidup dalam keajaiban? Maka engkau harus bisa mengasihi orang lain. Engkau harus tahu bahwa kasih itulah pribadi Allah sendiri. Kalau engkau tidak mengasihi, berarti sia-sialah dan merupakan suatu kebohongan kalau engkau mengatakan engkau pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu pasti dia mengasihi. Kenapa? Karena yang dia layani, yang dia sembah adalah pribadi kasih itu sendiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.